Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 117511022249. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode backpropagation, yang mana ini merupakan tugas dari ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah jaringan saraf tiruan Winsus Karyo Teknik Informatika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian backpropagation, yang mana backpropagation ini merupakan metode pelatihan terwasi atau supervised learning, yang mana dalam artian mempunyai target yang akan kita cari nantinya. Nah, dalam backpropagation ini biasa digunakan jaringan multilayer, yang mana memiliki hidden layer. Ciri dari backpropagation ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dan backpropagation ini terdiri dari 3 layer. Yang pertama, layer input, yang kedua hidden layer, dan yang terakhir adalah output layer. Tahapan metode backpropagation. Biasanya tahapan metode backpropagation ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu data dimasukkan ke input jaringan atau pada tahap feed forward. Yang kedua, perhitungan dan propagasi balik atau mundur dari error yang bersangkutan atau backpropagation. Dan yang ketiga adalah pembaruan atau mengubah bobot dan bias. Berikutnya adalah algoritma backpropagation. Yang ke-0 adalah inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak. Yang ke-1, jika kondisi NT belum terpenuhi, maka kita lakukan langkah kedua sampai 9. Nah, pada yang kedua, untuk setiap data pelatihan kita lakukan untuk data 3 sampai 8. Yang ketiga yaitu ini masuk ke tahap 4 maju atau masuk ke feed forward, yang mana untuk setiap pasangan data pelatihan atau data training itu lakukan langkah 3 sampai 8. Yang keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi atau hidden layer atau ZC, yang mana J1 sampai P, yang mana rumusnya adalah Z net J sama dengan V0J tambah J1 sampai P kali X kali XI kali FIJ, yang mana ini merupakan fungsi dari fungsi aktivitas dari backpropagation, yang mana ZJ sama dengan F kali Z net J, yang mana itu 1 dibagi 1 tambah eksponen pangkat min Z net J. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu hitung semua keluaran jaringan di unit YK atau K1 sampai M, yang mana rumusnya adalah Y net K sama dengan W0J tambah jumlah K1 sampai M kali ZJ kali WJK, yang mana fungsi aktivitasnya YK sama dengan FY, yang mana fungsi aktivitasnya YK sama dengan fungsi Y net K atau 1 bagi 1 tambah eksponen pangkat min Y net K. Yang ke algoritma ke-6 itu masuk ke fase atau tahap kedua, yaitu propagasi mundur atau backward atau backpropagation. Yang mana di sini hitung faktor sigma unit keluar berdasarkan kesalahan atau berdasarkan error di setiap unit keluarannya, yang mana rumusnya yaitu YK atau keluaran K output K, yaitu K ini 1 sampai 2 sampai M, yang mana sigma K sama dengan TK ini merupakan target dan dikurang YK merupakan keluaran output, dan turunan F fungsi dari Y net K atau target K dikurang output K dikali dan turunan dari Y net K itu adalah YK dikali 1 dikurang K.
Nah, di sini bisa dilihat sigma K ini merupakan kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot pada layar di bawah atau langkah berikutnya, yang mana hitung suku perubahan bobot WJK ini yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot WJK dengan laju pembelajaran adalah alfa, yang mana rumusnya delta WJK sama dengan alfa dikali sigma K dikali ZJ, yang mana K itu 1 sampai 2 sampai M dan J itu 0, 1, 2 sampai P. Nah, berikutnya adalah algoritma yang ketujuh, yang mana hitung faktor sigma unit tersembunyi berdasarkan error pada setiap unit tersembunyinya. Yang mana di sini kita akan hitung error, faktor dan error berdasarkan error pada ZJ, yang mana J itu 1 sampai P. Yang mana rumusnya adalah sigma net J sama dengan jumlah K sama dengan 1 sampai M dikali sigma K dikali WJK atau bobot JK, yang mana faktor sigma unit tersembunyi itu adalah sigma J sama dengan sigma net J turunan fungsi dari F net J sama dengan sigma net J dikali ZJ dikali 1 dikurang ZJ. Berikutnya hitung suku perubahan bobot VIJ yang akan dipakai untuk merubah VIJ yang baru, yang mana delta FIJ sama dengan alfa dikali sigma J dikali XI, yang mana J ini 1, 2 sampai P, dan untuk I yang untuk ini 0, 1, 2 sampai N. Yang ke-8 adalah fase 3, yaitu memodifikasi bobot atau perubahan pada bobot, yang mana dengan menghitung semua perubahan bobot. Nah, perubahannya itu menuju ke unit keluaran, yang mana rumusnya WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK, yang mana K-nya 1, 2 sampai M dan J itu 0, 1, 2 sampai P. Nah, berikutnya itu perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi, yang mana rumusnya FIJ yang baru sama dengan FIJ yang lama ditambah delta FIJ, yang mana J-nya 1, 2 sampai P, dan untuk P-nya 1. Nah, dan untuk I-nya itu 0, 1, 2 sampai N. Nah, untuk selanjutnya yaitu algoritma yang berikutnya adalah algoritma terakhir, yaitu dengan memeriksa stop condition, yang mana jika stop condition ini telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan itu dapat kita hentikan. Yang mana untuk menentukan stopping condition ini terdapat dua cara yang biasa dipakai, yaitu yang pertama dengan membatasi iterasi yang ingin dilakukan, yang misalnya itu jaringan ini telah ditentukan pada soal, misalnya jaringan akan dilatih sampai iterasi ke 500 atau sampai iterasi ke 10 atau 20 sesuai dengan batas yang ingin kita batasi untuk iterasi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan satu iterasi itu adalah perulangan dari tahap ketiga sampai tahap ke-8 untuk semua data training atau data pelatihan yang ada. Nah, yang kedua itu dengan membatasi error. Nah, misalnya menentukan besar mean square errornya antara output yang dikehendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan tersebut. Uji syarat berhenti apabila iterasi sama dengan maksimum iterasi. Maksudnya di sini apabila misalkan iterasi tadi ditentukan iterasi ini sampai ke iterasi 500. Nah, apabila iterasinya belum sampai 500, maka uji syarat berhenti iterasinya belum berhenti, maka masih dilanjutkan sampai ke tahap iterasi yang telah ditentukan maksimumnya berapa, target iterasinya berapa nih gitu. Nah, atau juga bisa dilihat dari error, di mana error yang kita dari data pelatihan itu lebih kecil dari error target yang telah kita tentukan.
Nah, apabila jika errornya masih besar dari error target, maka iterasi tetap dilanjutkan. Atau jika iterasi masih di bawah dari maksimum iterasi, itu iterasi juga masih tetap dilanjutkan sampai iterasinya sampai maksimum iterasi atau target iterasinya berapa, atau errornya kecil dari error target telah kita tentukan dari awal. Yang mana rumusnya yang ini, yaitu error sama dengan 1/n jumlah i sama dengan 1 menuju sampai n dikali target i dikurang prediksi i dipangkatkan 2. Nah, kita masuk ke contoh soal yang mana gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi atau layer hidden layernya itu dengan 3 unit. Nah, untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan. Jadi dua masukan X1 dan X2. Nah, buatlah iterasi untuk pola menghitung bobot jaringan yang mana pola pertamanya yaitu untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan target atau T-nya sama dengan 0. Nah, di sini sudah ditentukan gunakan laju pemahaman yaitu alfanya 0,2 dan toleransi errornya yang diperkenankan adalah 0,41. Maka dari ini kita bisa membuat struktur dari soalnya. Di sini bisa diketahui dengan untuk sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit, maka layar tersembunyi ada 3, ada Z1, Z2, dan Z3. Dan untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan, berarti inputnya ada X1 dan X2, ada 2 X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung pola bobot jaringan untuk pola pertama, yang mana pola pertamanya X1, X2 nya 1, dan T-nya 2. Nah, di sini T-nya 1, maka untuk outputnya Y-nya 1. Gunakan laju pemahaman dengan alfa yang 0,2 dan toleransi error yang diperkenankan adalah 0,41. Maka kita lanjutkan langkah ke 0, yang itu dengan inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Yang mana sebelumnya telah kita ketahui yang mana di sini untuk bobot F ini merupakan bias, ini juga bias, satu bias. Nah, di sini setiap di bilangan output itu memiliki nilai bias satu-satu, yang mana nanti akan kita inisialisasikan di langkah ke 0. Nah, di sini diketahui berarti ini merupakan bobot untuk jaringan hidden Z1 dari 0. 0 itu merupakan bias, dan ini outputnya 2 dari inputnya 0, outputnya 3 dari inputnya 0. Begitu juga seterusnya, dari X1 itu 1 dan Z1 itu 1, dari X1 itu 1, dan untuk Z2 itu 2. Begitu juga seterusnya sampai ini, dari Y untuk Y keluarannya Y 1, dari 3 itu Z, seperti itu. Nah, maka di sini dapatlah kita inisialisasikan semua bobot dengan bilangan acak kecil, yang mana ini dari input X1, X2 dan bias itu untuk outputnya Z1, Z2 dan Z3, yang mana ditentukan bobotnya seperti yang ada di tabel A. Dan untuk tabel B ini dari inputnya Z1 yang telah kita cari dari sini nanti, maka untuk ini merupakan outputnya dari Y tersebut, yang mana untuk bobotnya dari 0,5, min 0,3, 0,4 dan 0,1 untuk biasnya. Nah, untuk langkah 1, jika kondisi penghentian belum terpenuhi atau targetnya belum terpenuhi, maka kita lakukan langkah kedua sampai langkah 8. Nah, untuk langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan atau data training, lakukan langkah 3 sampai 8. Berikutnya itu kita masuk tahap pertama, yaitu tahap pertama itu propagasi maju atau feedward, yang mana
Langkah ketiganya, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi atau ZJ dengan rumus ZNetJ sama dengan FJ0 tambah jumlah IM1 sampai N dikali X1 dikali XI dikali bobot JT atau VT, yang mana FJ0 ini merupakan bias dari unit keluaran dari unit tersembunyi, yang mana kita hitung dari net 1 dulu. Znet 1 sama dengan berarti V10 ditambah jumlah I sama dengan 1/2 dikali XI dikali FT, maka dapatlah hasilnya seperti ini. F10 ditambah F1 dikali V11 ditambah X2 dikali F12, maka ditentukan dari sebelumnya, dapat dari nilai bobotnya, dari bobot F10 yaitu 0,3 ditambah 1 dikali F11 nya 0,2 ditambah 1 untuk X1 ditambah 0,3 untuk F12, maka didapatlah hasil 0,2 untuk Znet 1 nya. Begitu juga seterusnya untuk Znet 2 nya didapatkan hasil 0,7, yang ini nilai dari bobot yang telah kita inisialisasikan tadi. Nah, untuk Z3 mana mendapatkan hasil yaitu 0,1. Nah, untuk berikutnya telah kita tentukan, telah didapatkan nilai keluaran dari unit tersembunyi, maka untuk berikutnya kita hitung semua jaringan di unit keluaran atau YK. Tadi kita hitung semua keluaran di unit ZC, sekarang kita hitung pula semua jaringan yang ada di unit keluaran YK nya, yang mana rumusnya sama, yang mana untuk Y net 1 nya yaitu sama dengan bobot 10 ditambah jumlah J sama dengan 1 sampai P dikali ZJ dikali WKJ, maka didapatkan hasil seperti ini. W10 ditambah Z1 dikali W11 ditambah Z2 dikali W12 ditambah Z3 ditambah W13. Nah, berhubung tadi output kita cuma 1 Y-nya, maka kita langsung semua di sini dari Z1, Z2 dan Z3, sehingga langsung kita cari hasilnya, yang mana ini merupakan unit keluar untuk biasnya. Yang ini Z1 dikali W11 ditambah Z2 dikali W12 yaitu min 0,3 ditambah Z3 nya 0,52 dikali W13 nya untuk 0,4 min 0,4, maka dapat hasilnya yaitu 0,24. Nah, di sini kita langsung mencari nilai fungsi activity-nya atau fungsi dari YNetK ini, yaitu YNet 1, yang mana untuk rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah eksponen pangkat YNetK atau 1 dibagi 1 ditambah eksponen pangkat min Y net 1, berarti 0,24 ini kita masukkan sini, maka dapat hasil 0,44. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke tahap 2 atau propagasi mundur atau back propagation, yang mana yaitu angka 6, yang mana di sini kita hitung faktor sigma di unit keluaran YK-nya, yang mana rumusnya adalah sigma K sama dengan target K dikurang untuk prediksi K dikali turunan F dari Y net K, atau ini sama Y TK dikurang YK dikali YK dikali 1 dikurang YK, yang mana untuk faktornya dan untuk turunannya hasilnya seperti ini. Nah, maka langsung kita cari. Ini sama, contohnya ini T
dikurang Y, target dikurang output Y atau prediksinya dikali Y dikali 1 dikurang Y, maka dapat hasilnya ini 0, yaitu target kita 0 dikurang 0,44, yaitu hasil dari output semua output keluaran Y nya dikali 0,4 sama dikali 1 dikurang 0,44, maka dapat hasil dari sigma-nya adalah min 0,11 atau 0, berikutnya adalah suku perubahan bobot WJK dengan alfa atau running rate-nya adalah 0,2. Dengan rumus delta WKJ sama dengan alfa dikali sigma K dikali ZJ, yang mana yang untuk alfa W10 atau bobot 10 yaitu 0,2 dikali 0,11, yang mana 0,11 ini hasilnya dari dari sigma K-nya itu 0,11 dikali 1 dari nilai ZC nya itu, maka didapat hasil min 0,022. Nah, untuk bobot 11 maka didapatkan hasil yaitu 0,01, yang mana ini dibulatkan. Begitu juga untuk 0,12 jadi min 0,01, 0,001 dibulatkan juga jadi min 0,01, begitu juga seterusnya. Ya, ini juga 0,01 karena dibulatkan. Nah, berikutnya adalah langkah 7, yang mana langkah ke-7 ini yaitu hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi atau Z atau sigma-nya, yang mana sigma net J sama dengan jumlah dari K sama dengan 1 sampai M dikali sigma K dikali bobot JK. Nah, karena jaringan ini memiliki cuma satu unit keluaran saja, maka langsung saja untuk net satunya sigma 1 dikali W11, maka dapat hasil min 0,05. Nah, begitu juga untuk sigma net 2, maka dapatkan hasil 0,033. Untuk net 3 nya maka dapatkan hasil 0,44. Nah, dan sekarang kita cari faktor kesalahan dari unit tersembunyi, atau kita cari fungsi aktivasinya dengan rumus sigma J sama dengan sigma net J turunan fungsi dari Z net J sama dengan sigma net J dikali ZJ dikali 1 kurang ZJ, yang mana didapatkan hasil yaitu min 0,01. Dan untuk sigma 2 itu dapatkan hasil yaitu 0,03 dikali 0,67 dikali 1 dikurang 0,7, maka dapatkan hasil 0,1, yang mana yang ini min 0,05 ini didapatkan dari nilai dari sigma net 1 yaitu 0,05, dan 0,3 nya juga seperti itu, dan untuk sigma 3 nya juga seperti itu, dapatkan hasil 0,01 dan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang. Nah, untuk berikutnya adalah perubahan bobot ke unit tersembunyi. Perubahan bobot ke unit tersembunyi, yang mana rumusnya delta VJI sama dengan alfa dikali sigma J dikali X1 nya, dimana untuk alfa dari V10 sama dengan alfa 0,2 dikali sigma dari I, ini kurang X1 nya, ini dikali XI di sini. Nah, maka hasilnya 1, maka dapat hasil min 0,032. Untuk berikutnya yaitu delta V20 dikali alfa dikali ini juga sigma 2 sama dengan dikali X1, berarti ini dikali X ya di X1, maka karena hasilnya 1 dapat hasil 0,032. Jika untuk 0,32 hasil 0,32. Nah,
Nah, untuk satu-satu, untuk bobot satu-satu dari ini ya, X1 dapat hasil min 0,02. Untuk bobot 21 dapatkan hasil 0,02. Begitu juga untuk alfa dari 31. Nah, ini untuk X2 nya, yang mana X2 nya juga 1. Untuk alfa 0,2, D1 nya 0, min 0,01, maka dapat hasil min 0,002. Untuk delta F22 nya yaitu 0,002. Untuk delta bobot 32 nya sama 0,22. Nah, berikutnya adalah tahap 3 yaitu perubahan bobot. Nah, pada langkah 8 ini kita merubah bobot garis yang menuju ke keluaran atau KY, yang mana rumusnya adalah WKJ yang baru sama dengan WKJ lama atau bobot lama ditambah dengan delta WKJ yang telah kita cari sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu bobot lama. Bobot untuk 10 yang baru, maka W10 yang lama kita tambahkan dengan delta W10, maka hasilnya dapat min 0,1 dikurang dengan 0,0022, maka hasilnya adalah min 0,122. Dan begitu juga untuk bobot 11 dapat kita dapat hasil 0,49. Nah, untuk bobot baru untuk 12 dapat hasil 0,31, dan untuk bobot 13 yang baru dapatkan hasil 0,41. Nah, berikutnya adalah perubahan bobot tersembunyi pada bobot yang baru yang kita rubah bobot dari sebelumnya. Nah, yaitu FJ1 yang baru, maka FJ1 yang lama kita tambah dengan delta FJ yang telah kita cari sebelumnya. Maka untuk V10 nya didapatkan hasil min 0,302. Dan untuk bobot V20 nya didapatkan hasil 0,302. Untuk bobot 3 nya sama, 30 nya 0,02. Nah, untuk bobot V11 yang baru itu 0,196 untuk bobot 21 yaitu 0,302. Untuk bobot V31 yaitu min 0,098. Nah, untuk bobot 12 nya yaitu 0,298, serta untuk 22 nya yaitu 0,01, dan yang terakhir untuk bobot 32 nya yaitu min 0,0998. Berikutnya, setelah kita merubah bobot tadi, maka kita bisa mengulangi langkah 4-8 untuk inputan selanjutnya dalam iterasi yang sama. Karena tadi inputan kita X1, X2 nya 1 dan D nya 0, maka untuk berikutnya untuk pola kedua itu bisa dengan X1 sama dengan 1, untuk X2 nya sama dengan 0 dan targetnya 1. Nah, untuk pola inputan ketiganya yaitu X1 sama dengan 0 dikali X2 nya 1 dan targetnya 1, dan untuk pola inputan ketiga yaitu X1 nya 0, X2 nya 0 dan T nya 0. Nah, maka dikatakan satu iterasi apabila kita mengulang langkah 4-8 dalam untuk X nya seperti yang ini. Nah, maka itu dikatakan dengan iterasi yang sama. Nah, selain itu bobot dan bias itu yang digunakan adalah bias yang didapatkan dari pola inputan sebelumnya, yang mana telah kita cari pada langkah ke-8 sebelumnya tadi. Maka itulah bobot yang kita pakai atau bias juga yang kita gunakan untuk pola ke-2, ke-3 dan ke-4. Nah, berarti kalau tadi yang kita cari di pola ke-8 itu untuk inputan kedua, yaitu yang ini. Nah, sedangkan maka nanti dapatlah hasil dari input yang kedua untuk bobot yang baru, maka digunakan dalam bobot ketiga. Dan berikutnya yang untuk bobot baru di yang ketiga ini maka digunakan dalam input yang keempat, maka itu dikatakan dalam satu iterasi. Nah, berikutnya langkah 9 yaitu hitung error, yang mana di sini bisa kita cari errornya apabila errornya lebih kecil dari target error yang kita
tentukan, maka iterasi berhenti. Yang mana di sini kita ketahui untuk Y1, target Y1 itu 0, Y1-nya 0. Nah, untuk Y2-nya adalah 1, yang ini Y3-nya adalah 1, sedangkan untuk Y4-nya adalah 0. Nah, untuk prediksinya sama, untuk errornya sama, yaitu di sini 0,4 untuk Y1 prediksi Y-nya, dan Y2-nya adalah 0,4, untuk Y3-nya juga sama. Nah, maka kita hitung nilai dari prediksinya, yang mana yaitu jika di sini karena kita datanya cuma 1 maka 1, dan apabila kita telah mencari pola-pola input yang kedua, ketiga, keempat, maka kita tambahkan di sini. Yang ini kita bagi 4, 1 bagi 4. Nah, yang ini juga kita cari. Berarti di sini dicari dikali. Nah, misalkan kalau input prediksi Y2 nya 0,4, maka sama kita cari di sini 0 dikurang 1 dikurang 0,44. Nah, 44. Nah, sama juga seterusnya sampai di Y keempat, maka dapatlah hasil. Nah, maka dapatlah hasil 0,1396. Tadi kita telah sebelumnya kita tentukan errornya yaitu 0,41 untuk targetnya. Nah, dan apabila ini error yang kita cari ini berarti 0,1936 berarti lebih kecil dari target kita. Karena ini lebih kecil, maka iterasinya diberhentikan atau stop. Nah, maka iterasi berhenti di sini. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penyebutan dari simbol-simbol, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.